Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahma Oktavia dengan NIM 23129375 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi administrasi keuangan, mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua sistem keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi. Yang kedua itu proses administrasi keuangan. Yang pertama, penyusunan RPS. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2006 menerbitkan Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS. RPS terdiri atas rencana strategis atau Renstra dan rencana operasional atau Renop. Sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 53 ayat 1, disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi 4 tahun. Program sekolah, baik jangka panjang, jangka menengah, pendek, disusun dengan tujuan. Yang pertama, menjamin agar tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. Yang kedua, mendukung koordinasi antar stakeholder sekolah. Dan yang ketiga, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan pembina pendidikan dan antar waktu. Yang keempat, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan yang kelima, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Yang keenam, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, sebagai dasar ketika melaksanakan monitoring dan evaluasi pada akhir program. Yang kedua itu penyusunan RKAS. RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKAS adalah dokumen anggaran-anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan Dinas Pendidikan setempat. Masa RKAS hanya berlaku untuk 1 tahun ajaran yang akan datang, terdiri atas pendapatan dan belanja atau pengeluaran. Pendanaan yang dicantumkan dalam RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola sekolah. Materi yang ketiga yaitu pemeriksaan dan pelaporan. Yang pertama, pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah rangkaian perbuatan penelitian atas penggunaan faktor dalam proses administrasi, sebagaimana ditetapkan dalam jumlah anggaran, untuk menjamin penggunaan faktor uang tersebut sah dan efisien. Agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuannya dan tidak timbul ketekoran baik pada anggaran organisasi sebagai keseluruhan maupun anggaran bagian-bagiannya. Sebelum uang itu dikeluarkan atau diterima, maka dilakukan pengawasan. Pengawasan tersebut dinamakan preventive backgrounding BWAC atau penjagaan anggaran terlebih dahulu. Dengan rumusan yang lain dinyatakan bahwa pre-audit demikian ini dimaksudkan. Yang pertama dari segi maksudnya,
diharapkan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau maksud-maksudnya. Yang kedua, dari segi sahnya pengeluaran uang, apakah tuntutan uang itu sebagai realisasi anggaran ada dasar hukumnya dan apakah tanda-tanda bukti yang diperlukan dibuat dengan sesungguhnya dan bukti-bukti mempunyai kekuatan hukum yang cukup. Dan yang ketiga, dari segi teknis anggarannya, apakah pengeluaran dan penerimaan uang itu disediakan mata anggarannya dan termasuk dalam tahun dinas itu. Yang kedua yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Tanggung jawab yang paling penting dari manajer sekolah terhadap pemerintah dan juga terhadap komite sekolah, masyarakat, serta guru-guru adalah laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin oleh manajer sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua, peserta didik, dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan lainnya. Laporan pertanggungjawaban keuangan ini penting agar pemerintah atau masyarakat pemberi dana tahu untuk apa saja uang yang telah diberikan ke sekolah dimanfaatkan. Apakah kegiatan yang didukung oleh dana tersebut terlaksana atau terimplementasikan sebagaimana yang direncanakan, serta bagaimana hasil kegiatan yang didukung oleh dana tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap pelaksanaan tugas utama sekolah, yaitu pembelajaran peserta didik. Pertanggungjawaban anggaran rutin pembangunan dan PNBP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan, bendaharawan mengirimkan surat pertanggungjawaban atau SPJ kepada wali kota atau bupati melalui bagian keuangan sekretariat daerah. Yang kedua, apabila tanggal 10 bulan berikutnya SPJ belum diterima oleh bagian keuangan sekretariat daerah, maka tanggal 11 dikirimkan surat peringatan pertama. Yang ketiga, apabila sampai tanggal 20 bulan berikutnya SPJ juga belum dikirimkan, maka bagian keuangan sekretariat daerah maka dibuatkan surat peringatan kedua. Materi yang terakhir yaitu mengenai peran guru pada administrasi keuangan. Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Peran guru bukanlah hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Namun, jika dilihat secara luas, guru juga berperan sebagai administrator pendidikan. Menurut Oteng Sutrisna, administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi pendidikan adalah segenap proses pengerahan segala sesuatu, baik personal, spiritual, maupun material, yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Peran guru dalam administrasi keuangan sekolah. Penanggung jawab biaya pendidikan adalah kepala sekolah. Namun demikian, guru diharapkan ikut berperan dalam administrasi biaya ini meskipun menambah beban mereka. Juga memberikan kesempatan untuk ikut serta mengarahkan pembiayaan itu untuk perbaikan proses belajar mengajar. Administrasi keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan data, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan sekolah. Tujuan administrasi ini adalah untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan,
sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa peran guru dalam administrasi keuangan ini meliputi yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Yang kedua, membuat laporan data usulan pembayaran gaji, rapel ke pemerintahan kota. Dan yang ketiga, membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan. Yang keempat, membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Selanjutnya, membuat laporan rancangan anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. Selanjutnya, membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, menyetorkan pajak PPN dan PPH, membagikan gaji atau rapel, dan yang terakhir, menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, bahwa dapat kita simpulkan bahwa administrasi keuangan adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama. Agar sistem keuangan bisa teratur, maka diperlukan budget atau anggaran. Budget ini berisi tentang berbagai anggaran pemasukan dana maupun pengeluaran dana. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen perusahaan yang turut menentukan berjalannya kegiatan di dalam perusahaan. Manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Dalam manajemen keuangan perusahaan juga harus memperhatikan sejumlah prinsip. Prinsip-prinsipnya yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.